di Indonesia ini kan saat ini sedang menunjukkan tren pertumbuhan nih, pertumbuhan yang positif seperti itu. Nah, kami ini penasaran bagaimana sih menurut Bapak Ibu semuanya, apa sih faktor kunci utamanya sebagai pendorong dari pertumbuhan ini? Kan sebagai merek lokal dari kayak brand-brand Bapak Ibu ini, itu bagaimana caranya untuk mencapai di pasar global seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari Dagadu dulu, dipersilakan. Jadi memang yang kita lihat sekarang memang brand-brand lokal atau jenama lokal ini memang sedang banyak dilirik ya, terutama untuk anak muda. Ya memang ada banyak faktor gitu, dari global misalnya kemarin ada gerakan boykot misalnya tentang brand-brand dari luar, kemudian itu direspon dan dengan baik oleh brand-brand lokal yang ada di Indonesia. Tapi di luar itu juga yang kita lihat adanya concern terutama untuk dari anak-anak muda sekarang atau Gen Z gitu ya, tentang bagaimana merepresentasikan roots-nya dari misalnya saya sebagai orang Jawa atau sebagai orang dari Batak misalnya, roots itu yang ingin direpresentasikan dalam bentuk kalau dari kami Dagadu dari industri fashion gitu ya, apparel. Nah itu yang mungkin kita lihat tidak diakomodasi oleh brand luar misalnya, tapi bisa terakomodasi oleh brand lokal. Jadi kita selalu ingin mengangkat kembali lagi kepada roots kita, cultural identity kita, cultural value kita. Tapi kalau dari kami berusaha memasukkan itu dalam tren fashion masa kini gitu ya. Oke, baik, mungkin bisa selanjutnya dari Ibu Zayanti dari Sebatik Shoes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Ya, jadi sebenarnya saya boleh bicara sedikit ya, cerita tentang pengalaman bahwa kita ini terutama untuk bisa memasarkan sesuatu itu harus hobi dulu, seneng dulu ya. Kita rasanya misalnya seperti saya tuh orangnya suka banget yang berbau fashion ya. Berbau fashion, berbau yang ya perempuan lah, ibu-ibu lah kayak gitu ya. Jadi berdasarkan dari situ saya mulai mencoba untuk sesuatu yang bagaimana caranya bisa berinovasi, bisa memberikan terutama untuk kita senang, orang lain pun bisa senang gitu ya. Nah berdasarkan itu saya awal mula saya adalah dari pakaian sebenarnya. Dari pakaian pada saat pandemi, itu pada saat pandemi kita semua hibernasi ya, hibernasi benar-benar tidur yang mana bahwa kita ini, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, kita cari uang itu juga susah gitu. Terus tapi pada saat itu saya pikir apa yang bisa membuat kita dapat pemasukan dari situ. Saat itu orang keluar rumah enggak, karena semua lockdown gitu. Tapi kita harus keluar rumah juga, tapi kita nggak perlu dandan gitu karena kita pakai masker dan segala macam. Tapi kita harus keluar rumah dengan pakaian yang rapi gitu ya. Saya berpikir bahwa piyama, atasan bawahan itu mungkin bisa juga kita pakai keluar gitu ya. Tidak perlu mahal tapi rapi, tapi kita bisa keluar untuk membeli sesuatu. Misalnya ke supermarket atau kemana gitu. Nah berdasarkan dari itu saya berpikir bahwa oke, kita bisa earn money nih from that things gitu ya. Terus ternyata ya kita memanfaatkan yang namanya juga media sosial online ya. Kita ke teman-teman deket dulu lah, kita ke WA group yang dimana kita nih selalu berkomunikasi dengan teman-teman gitu ya. Nah terus, aku jual ini nih gitu, siapa yang mau? Oke deh kirim, bikin gitu. Lumayan gitu ya, dalam keadaan kita ekonomi yang sangat mulai terpuruk lah saat itu gitu ya. Terus dari saat pandemi itu lama-lama sudah mulai membaik dan membaik gitu. Jadi saya pikir untuk bagaimana kita mempertahankan produk tersebut dengan kreativitas kita dan kalau untuk saya memang lebih mengikuti tren yang ada juga gitu. Jadi memanfaatkan misalnya ini produk saya, boleh promosi ya. Ini produk saya, ini sepatu Sebatik itu memang kalau untuk sol bawahnya itu saya memang bikin di Jakarta gitu ya. Tapi untuk batik saya mendesain terus saya
memberikan kepada pengrajin untuk mengimplementasikannya di dalam bahan, baru saya bikin kayak seperti itu. Nah dari saat itu lain-lain juga ada sih Mbak, sebenarnya saya nggak cuma sepatu, baju, dan ada juga ini tasnya Bu Alfa nih yang seperti itu. Jadi saya juga main di Shibori gitu. Jadi untuk kreativitas dan inovasi itu penting memang. Jadi bagaimana caranya untuk bisa mencapai keluar gitu ya. Ya salah satunya kita harus memperhatikan memang satu quality control dari produk tersebut. Ya, quality controlnya gimana, terus kenyamanannya seperti apa gitu ya. Itu yang paling penting sih sebetulnya ya. Terus yang satu ya memang kita harus hobi, senang dan mencintai. Dan saya sangat mencintai produk lokal sebenarnya. Ya mudah-mudahan kita di sini nih, saya sebenarnya minder loh. Ada Star-Cross, ada Dagadu gitu ya. Saya tuh bukan apa-apa gitu. Saya bilang sama Mbak Alfa, Mbak, kok saingan saya berat banget sih kayaknya. Apalagi pada muda-muda gitu ya. Terus saya pikir, ya oke lah, saya hanya di sini hanya sharing aja. Saya memberikan pengalaman saya sendiri gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat sih gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Zayanti. Perwakilan dari Star-Cross. Saya mau menyampaikan kalau dari pihak CEO Star-Cross kebetulan ada keperluan mendadak di Jakarta, jadi belum bisa datang untuk peresmian di UGM Shop ini ataupun GIK ini. Jadi dari Star-Cross untuk saat ini baru bisa diwakilkan oleh saya beserta tim. Untuk saya sendiri, nama saya Nirwan, saya sebagai Head Digital Marketing di Star-Cross. Untuk menjawab poin pertama yang ditanyakan sama Mbak tadi, ya kalau dari Star-Cross sendiri untuk menyampai ke pasar global, dan kebetulan di tahun lalu Star-Cross baru aja ada mencapai umur ke-20 nih kebetulan. Jadi masih ada rentetan juga campaign untuk 2 Decade Star-Cross. Selain dari Star-Cross sendiri as a brand lokal Jogja, dan dengan mulai awareness-nya pasar lokal sekarang tentang lokal brand dengan biasa ada hashtag local pride segala macam. Kita juga sebagai brand lokal apalagi kita lokal asli dari Jogja, kita berusaha tetap memperluas inovasi, kreativitas segala macam tetap, dan tidak lupa juga untuk mengikuti tren yang ada. Jadi kalau di umur Star-Cross yang sudah 20 tahun ini, kita itu sudah ada sejak mungkin dari penjualan door to door gitu. Dari owner, atau kalau yang sekarang di umuran saya, itu banyak orang tahu brand baju itu dari musik-musik band-band yang sedang perform. Jadi kiblatnya itu masih ke vokalis band ini pakai brand ini nih. Nah, Star-Cross ada di saat itu karena salah satu pilar dari Star-Cross juga adalah musik. Salah satunya itu. Terus ada zaman di mana saat semua brand itu ada di Expo. Kita sebut aja ada Kickfest, Indie Clothing, Jacklot atau apapun itu. Star-Cross pun juga ikut di wave ataupun market yang udah aware tentang zaman-zaman itulah. Kita sebutnya zaman-zaman distro dulu kan seperti itu. Ada juga di zaman di mana semua Cendrawasih itu, kalau tahu yang di Jalan Gejayan, area Cendrawasih itu kan penuh dengan brand-brand distro segala macam. Star-Cross pun juga ada di fase itu pun juga. Dan sampai saat ini alhamdulillah untuk Star-Cross juga udah ada 18 titik toko di seluruh Indonesia. Sampai terjadilah tadi kata Ibu juga ada fase di mana pandemik nih. Gimana caranya Star-Cross ini bisa tetap konsisten dan tetap ada di fase-fase yang sulit bahkan. Buat brand-brand lokal semua kegiatan di lockdown segala macam, jadi tidak ada ruang untuk orang bisa belanja ataupun keluar. Di situ kita pun juga menginisiasinya dengan optimalisasi ke bidang online. Kita marketplace kita optimalisasi, entah itu di aplikasi Oren, Ijo atau sebagai macamnya itu, kita juga ikut terjun di situ dan alhamdulillah bisa survive sampai sekarang ini. Mungkin kayak gitu sih kalau dari Star-Cross sendiri. Oh oke. Ini Star-Cross berarti umurnya udah 20 tahun ya? Iya, tahun lalu 2024 20 tahun. 10 November.
Oke, tadi aku udah scroll-scroll dikit tentang Star-Cross, ternyata umurnya nggak beda jauh ya sama aku ya. Oke, mungkin boleh lanjut dari Mbak Kopma ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini ya Mbak, teman-teman semuanya mungkin di sini dari Dagadu, dari Sebatik dan juga Star-Cross yang luar biasa lah, brand lokal yang berkecimpung di global maupun bahkan internasional. Nah, di sini mungkin dari perspektif dari mahasiswa ya, ada koperasi mahasiswa ini harapannya nih calon-calon bakal-bakalnya bisa sesukses Bapak Ibu semuanya di sini, Mas, Ibu dan teman-teman semua di sini. Koperasi mahasiswa sebenarnya udah berdiri sejak 1982. Nah, di tahun ini sudah ke 43 tahun teman-teman, Bapak Ibu, dan banyak banget dinamika tentunya yang ada di Kopma UGM. Mulai dari tahun dulu 1982 pastinya alumni-alumni yang ada saat ini kan banyak banget tuh hingga tahun 2024. Nah, tentunya dengan perkembangan Kopma UGM yang dulunya sebelum pandemi itu ada di sini, Bapak Ibu teman-teman. Jadi sebelum GIK ini ada gelanggang mahasiswa dan Kopma UGM menempati salah satu lokasi di sini. Mungkin teman-teman alumni UGM ya, pasti kalau datang ke Jogja wajib mampir ke Kopma UGM untuk beli merchandise dan lain sebagainya, untuk ya sekedar kangen-kangenan lah dengan masa-masa kuliah dan lain sebagainya. Nah, sama seperti Bapak, Ibu dan beberapa ya usaha saat pandemi pasti akan ada down-nya, dan memang itu juga dirasakan oleh Kopma UGM sendiri. Tapi kita nggak menyerah begitu saja Bapak Ibu, bener banget semasa COVID tersebut pastinya dunia online ya, marketplace itu malah yang gencar-gencarnya gitu. Nah, di situ kita juga memanfaatkan, kita masuk di marketplace ya oren, ada hijau dan sebagainya itu ya. Kemudian juga karena kami nggak cuman mungkin dari Dagadu, Sebatik dan juga Star-Cross ini fokusnya ke fashion atau ya baju, kaos dan lain sebagainya gitu. Sedangkan Kopma UGM untuk unit usahanya cukup banyak, di mana kami juga ada jasa, dan saat pandemi itulah jasa yang paling optimal gitu. Jadi kami di sini juga ingin berusaha untuk inovatif dan juga kreatif dengan memanfaatkan jasa kami, jasa pengiriman, dan itu pun bekerja sama dengan ya itulah marketplace seperti itu. Dan dengan adanya itu bisa membuat kami tetap survive selama masa pandemi. Ditambah lagi dengan adanya penambahan unit usaha, karena kami juga bekerja sama dengan stakeholder, baik itu dengan UGM sendiri di beberapa fakultas Bapak Ibu dan teman-teman. Ada di FEB itu, kalau teman-teman mungkin alumni atau mahasiswa FEB bisa mampir di Pertamina Tower lantai 1, itu ada Grey EB by Kopma. Kemudian juga ada coworking space dan juga Pertashop yang ada di Jalan Persatuan, dan juga nah sebelum fun fact nih Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum kita di GIK kita udah ada di Gamma Cert yang berada di Jalan Agro. Pintu utara UGM ke kiri ke arah barat. Nah, di situ adalah divisi usaha Kopma meliputi swalayan, Gamma Cert dan juga jasa Bapak Ibu. Dan dengan beragam usaha tersebut kita bisa saling melengkapi di saat pandemi maupun di saat optimalnya ya masa-masa after pandemi kayak gitu. Mungkin itu sih Mbak dan Bapak Ibu semuanya. Oke. Berarti Kopma ini sudah ada e-commerce-nya ya Mbak ya? Iya, sudah ada. Kami sudah ada di mungkin salah satunya di Shopee. Oke. Mbak, ya, itu kami fokusnya di merchandise untuk ya menjawab kebutuhan, karena kami itu hadir dari kebutuhan mahasiswa. Oke. Dan mungkin sekarang mahasiswa sudah jadi alumni, sehingga alumni UGM tersebar di seluruh penjuru Nusantara ini dan bisa akses produk dari Kopma ini di Shopee seperti itu. Oke, berarti yang posisinya lagi di luar Jogja bisa beli juga ya merchandise UGM. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Nah baik, jadi kan inovasi ini kan adalah kunci ya di dalam industri kreatif. Nah bagaimana cara Bapak Ibu ini mempertahankan warisan lokal atau budayanya
walaupun mengikuti arus perkembangan zaman di brand masing-masing Bapak Ibu sekalian? Jadi memang kalau Dagadu sendiri seperti yang mungkin teman-teman juga tahu, memang banyak bicara, dikenalnya selama ini banyak bicara tentang Yogyakarta gitu ya, dari sisi landmark maupun dari sisi cerita-cerita budayanya seperti itu. Dan memang itu yang mungkin kalau kita sekarang mungkin untuk lebih memperluas market gitu ya, kita pengen sebenarnya bukan ngomongin Jogja itu bukan hanya Tugu, bukan hanya pojok beteng atau Taman Sari gitu ya, tapi Jogja itu sebagai satu, kalau istilahnya zaman sekarang itu POV gitu ya. Jadi bagaimana sih orang Jogja itu merespon isu-isu nasional misalnya, atau bagaimana orang Jogja merespon masalah lingkungan kayak gitu. Itu yang menjadi cara kita untuk tidak membatasi diri dengan gambar-gambar yang sifatnya landmark gitu ya. Karena kalau ada kaos gambar Tugu Jogja misalnya, mungkin orang Jogja juga nggak akan pakai itu, atau kemudian orang ya kesannya sangat souvenir sekali gitu ya, kesannya sangat oleh-oleh banget gitu, yang mungkin orang hanya membeli itu di saat berwisata ke Jogja. Dan itu pun mulai tren membeli oleh-oleh kan di anak muda juga semakin berkurang gitu ya. Jadi inovasi itu yang pertama-tama kita lakukan dari sisi inovasi bisnisnya, bagaimana supaya bisa bukan hanya survive tapi growth di era sekarang, di mana kalau dulu Dagadu itu lahir di tahun 94, jadi sekarang usianya sudah 31 tahun gitu ya. Di era 90-an itu mungkin Starcross belum lahir gitu ya. Jadi, waktu itu kompetisi di brand lokal itu masih relatif sangat sepi gitu ya. Jadi ya waktu itu kita naik ya mungkin karena minim juga kompetisi. Kalau sekarang kan hampir semua orang bisa bikin clothing brand gitu ya, bisa tidak perlu dengan ngeproduksi dulu, bahkan bisa dengan desain di pre-order di toko, di marketplace, itu pun bisa bikin clothing brand. Jadi emang kompetisinya sudah sangat, dan itu sesuatu yang bagus juga karena kita ngelihat industri lokal berkembang, industri aparel lokal berkembang dan diminati oleh warga negara sendiri gitu ya, walaupun ya bersaingnya sama thrifting gitu ya Mas. Jadi kita cobalah dengan ciri khas kita. Nah, inovasinya adalah bagaimana itu tadi sih, kalau kami bagaimana tetap memperkenalkan lokal identitas lokal kita, tentang siapa kita, bukan hanya dari sisi genetika gitu ya. Mungkin tapi lebih ke bagaimana ciri khas kita dalam berpikir, bagaimana tutur cerita-cerita yang kita lahirkan, kita pelihara, kemudian itu menjadi value kita, itu yang coba kita angkat, kemudian kita wujudkan dalam desain dan juga grafis yang fashionable, yang cocok untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Oke, baik. Jadi tetap mempertahankan identitas dari Dagadunya, tapi tetap fashionable dan sesuai dengan perkembangan zaman seperti itu ya Mas ya? Oke, kalau untuk store-nya dari Dagadu sendiri ini ada di mana Mas? Store-nya kita di Jogja ini ada 7 gitu, jadi kita ada di Gedung Kuning yang paling besar itu. Di sana kalau teman-teman mau berkegiatan juga silakan, karena itu memang kita gedung yang kita konsep sebagai creative space, jadi bisa kita pakai untuk kegiatan-kegiatan kreatif. Memang kita siapkan untuk komunitas kreatif di Jogja gitu. Jadi itu memang store terbesar kita. Kemudian ada di alun-alun utara, ada di mall terbesar di Jogja juga ada. Kemudian ada di Jalan Mangkubumi, di area perhotelan tuh ada juga, dan lain-lain. Sementara untuk di Jakarta kita punya di Plaza Blok M, kemudian ada di Sarinah, ada juga di Taman Mini, dan lain-lain. Oh, oke, berarti nggak hanya di Jogja aja ya Mas ya, di Jakarta juga ada ya? Dan juga bisa didapatkan secara online. Kita punya official marketplace juga. Oke, baik, terima kasih Mas. Oke, mungkin selanjutnya bisa dari Ibu Zayanti. Ini semua menjadi PR buat kita nih Mbak, karena untuk orang kita tuh masih punya rasa gengsi untuk memakai produk lokal. Gitu. Jadi nggak heran kenapa produk saya ini lebih laris keluar, ya, lebih laris di berbagai negara dibanding di negara kita sendiri, gitu Mbak Tika. Jadi PR banget buat kita supaya kita itu bisa mencintai produk lokal itu memang harus dari diri kita sendiri, gitu. Kenapa? Bagaimana caranya? Kita bikin yang sesuai dengan tren kalau menurut saya. Jadi misalnya tahun ini warna tren itu
orange gitu ya. Oke lah, kita mulai berpikir untuk bagaimana caranya memasukkan batik itu warna orange dan kita tetap mempertahankan warisan budayanya gitu. Jadi tetap stylish gitu ya, tetap juga bisa ikutan tren, tapi untuk lokalnya, untuk produk lokalnya tetap dipertahankan gitu. Kalau menurut saya gitu. Jadi kembali lagi, tapi memang kita harus ada kenyamanan untuk itu. Quality controlnya balik lagi seperti itu, dan ya harus stylish lah. Orang melihatnya kalau sekarang sneakers semua orang pakai loh gitu. Karena apa? Untuk yang mobilitas tinggi itu enak gitu ya. Kita nggak perlu lama gitu jalan. Kalau pakai sneakers kayaknya gampang banget gitu, enak gitu dipakainya, dan kenyamanan yang paling penting buat saya seperti itu. Ya itu aja sih saya rasa. Oke, berarti peminatnya ini lebih banyak di luar ya Ibu ya dibanding di Sekarang Indonesia. ini setelah kita mendata iya. Ya, jadi untuk sebatik Clarence baju saya itu, saya ada di Belanda, ada di Eropa, ada di Amerika. Untuk tas itu ada di Amerika, ada di Melbourne juga, ada juga di Malaysia gitu. Setelah kita mendata itu jauh lebih besar di sana untuk penjualan gitu. Untuk di Indonesia ya so-so lah, so-so. Tapi kita harus tetap berjuang untuk itu Mbak, berjuang untuk itu. Karena saya punya offline store di Jakarta juga, di Jogja saya yang pegang sendiri, dan untuk ada juga di Bandung gitu. Jadi dan untuk di Jogja ini saya ada di Hotel Satoria di Jalan Raya Solo. Jadi ada di sana. Oke, berarti Sebatik ini sudah memperkenalkan brandnya ke keluar juga ya. Oke, Masya Allah. Berarti udah berapa negara Ibu kalau boleh tahu? Lumayan. Untuk di Amerika kita ada di New York, ada di Los Angeles, terus ada di Galeri Lafayette yang di Prancis ya, di Paris itu. Terus ada juga di Malaysia. Insya Allah. Saya dapat kesempatan nggak untuk bisa terima kasih. Jadi di luar lebih di-appreciate Mbak gitu. Jadi ini memang PR buat kita semua, supaya kita semua tuh mencintai produk lokal lah. Kita nggak kalah kok dengan luar negeri ya Mbak ya, nggak kalah banget gitu, nggak kalah. Jadi mulai dari kita dulu deh, kita coba pakai produk-produk lokal yang nggak kalah gitu Mbak. Oke, Ibu tanya dikit boleh? Tadi aku sedikit menarik perhatian kalau Sebatik ini sudah menembus ke Galeri Lafayette di Paris ya Ibu ya. Nah, Alhamdulillah. Nah itu setauku tuh itu kurasinya sangat ketat untuk menembus di sana. Gitu mungkin ya? Itu mungkin Ibu bisa share nih Bu, kira-kira bagaimana caranya Sebatik ini bisa menembus ke Galeri Lafayette di Paris sana? Ya sebenarnya ya balik lagi itu, bahwa kita harus memperhatikan quality control dari produk tersebut ya. Terus yang kedua itu Galeri Lafayette adalah satu tempat di mana orang di sana itu fashionable banget gitu. Jadi mereka nggak cuma melihat produk itu bagus, tapi ini stylish nggak sih? Ini masuk nggak sih dengan tren kita saat itu gitu ya? Untuk di sana itu memang waktu itu kita memang kebetulan banget, alhamdulillah kita diperbolehkan untuk display gitu ya. Tapi untuk di negara-negara lain saya sudah melakukan penjualan sih, kayak di Belanda, Belgia, Jerman, Malaysia, terus Singapura, mana lagi ya? Aduh sampai lupa. Saking banyaknya ya Ibu ya. Alhamdulillah. Jadi memang permintaan terus menerus sih untuk. Oke. Tidak hanya Sebatik ya, Clarence dan tas kulit yang saya bilang tadi. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin bisa lanjut ke Starcross terkait menjaga warisan budaya di era zaman sekarang bagaimana? Kalau dari Starcross sendiri untuk menjaga warisan budaya itu mungkin agak berbeda nih caranya ini. Bisa saya katakan kalau untuk Starcross sendiri kan brand lifestyle youth culture dari Jogja gitu. Jadi kalau untuk nilai-nilai budaya untuk di produknya emang kurang lebih ya kita harus mengikuti desain yang terkini gitu.
dengan ada beberapa pilar dari Star-Cross juga, itu salah satunya ada musik, terus ada street culture juga, dan art kayak gambar atau segala macam itu, sama extreme sport, entah itu skateboarding, BMX ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, berkaca dari salah satu pilar yang Star-Cross usung yaitu musik. Nah, kebetulan ini, tapi ini agak melenceng nih Mbak dari Star-Cross. Nah, Star-Cross sendiri ini mempunyai salah satu event musik di Yogyakarta juga, dan untuk mendukung nilai-nilai budaya yang dibawa, katakanlah ini Jogja gitu, kita mengadakan salah satu festival musiknya ini di Prambanan. Nah, dengan mengundang beberapa guest star dari luar negeri juga. Kalau pada tahu di Jogja itu ada yang namanya Wild Ground Fest. Nah, itu salah satu bentuk campaign juga dari Star-Cross. Jadi diadakan festival musik, entah itu bukan hanya festival musik doang, tapi ada fotografi exhibition, video exhibition, terus ada art exhibition dan segala macam. Jadi UMKM pun banyak yang ke sana untuk F&B segala macam kayak gitu. Nah, mungkin memperkenalkannya budaya dari nilai-nilai budayanya. Kalau Star-Cross ini Jogja, dengan cara kita membuat salah satu eventnya itu di salah satu warisan juga nih, Prambanan nih, dengan rumput yang hijau, dengan background candinya gitu, dengan performer dari luar negeri. Salah satunya kemarin itu yang dari 2022 kita sempat datengin Neck Deep. Kalau anak-anak muda pasti bakal aduh sih. Ada juga di tahun keduanya kita datengin Sausin. Terus sempat mengadakan live tunggal untuk konser perpisahannya Sum 41 di Kridosono. Mungkin kalau yang itunya sih dari segi pilar yang musiknya dulu. Mungkin kalau dari Star-Cross seperti itu sih Mbak. Oke, berarti Star-Cross ini sering mengadakan event-event di Jogja seperti itu ya Mas ya. Mungkin event terdekat ini ada apa Mas kalau dari Star-Cross sendiri? Kalau ini ya semoga aja berjalan dengan baik. Ya Wild Ground kemarin di tahun 2024 sempat sempat rehat dulu nih. Nah, di tahun 2025 ini rencananya bakal ada Wild Ground Fest lagi yang di 2025 kayak gitu. Oke, untuk salah satunya itu. Bulannya atau tanggalnya mungkin bisa di-spill nih ke teman-teman. Belum berani. Belum berani ya. Oke, masih rahasia lah ya. Oke, siap Mas. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dari Kopma UGM. Oke, terima kasih Mbak. Keren banget tadi dari Dagadu, Sebatik dan juga Star-Cross masih punya budaya yang tetap dipertahankan di tengah ya zaman semakin modern dan lain sebagainya, dan malah bisa lebih eksis gitu. Sedangkan kalau kita lihat sendiri Bapak Ibu dan teman-teman juga, kalau di UGM sendiri ini kami Kopma UGM berdiri selain sebagai koperasi mahasiswa yang berbadan hukum, kami juga merupakan unit kegiatan mahasiswa yang ada di bawah Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya kalau di sini saya bisa mengartikan bahwa Kopma UGM ini gak akan lepas dari yang namanya UGM, Universitas Gadjah Mada sendiri. Dan branding kita sejak awal itu mengenai Universitas Gadjah Mada dengan berbagai fakultasnya. Dengan mungkin teman-teman ikon dari UGM tuh si master ya. Kebanyakan pasti anak muda khususnya mahasiswa UGM memandang si master ini keren banget. Nah, sekarang kan udah muncul timbul berbagai ya inovasi dan kreativitas dari si master. Nggak cuma si master yang ada di aplikasi si master, tapi udah ada si master mancing, si master wisuda dan lain sebagainya. Nah, itu jadi kami tetap mengikuti zaman dengan tetap mempertahankan ikon dari UGM itu sendiri. Kemudian juga nggak hanya mungkin ada beberapa juga tulisan mengenai UGM, tapi juga ada lainnya yang kita udah adopsi juga dari hal-hal yang baru, lebih
ya mungkin sampai hingga saat ini tuh terus di rebranding gitu dengan proses yang mungkin kita lihat dari yang kemarin bagaimana nih evaluasinya, karena kami sebagai koperasi mahasiswa selain untuk memikirkan sebuah bisnis, kami juga belajar di dalam koperasi mahasiswa ini untuk bagaimana sih kita bisa menjadi wirausaha, bagaimana sih kita bisa mengelola sebuah perusahaan, karena memang fokus dari produk kita itu beragam, nggak hanya di bagian fashion, melainkan banyak hal seperti itu. Jadi memang kami tidak melupakan jati diri kami sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada, ditambah juga dengan produk-produk kami pun juga tadi mungkin dah saya sampaikan juga bahwa kami ini ingin ada itu untuk memenuhi kebutuhan dari mahasiswa, dan kedepannya dengan adanya UGM Shop ini kami juga ingin menjawab kebutuhan dari masyarakat secara luas. Oleh karena itu kami tetap mempertahankan UGM dengan mengajak kolaborasi dari GIK dengan Dagadu, Sebatik, Starcross dan lain sebagainya, Difabel dan masih banyak lagi. Karena kami sadar kolaborasi itu di era saat ini sangat penting karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Udah sejatinya manusia itu makhluk sosial dan usaha itu jangan kita jadikan sebagai kompetitor, tapi kita harus saling berkolaborasi. Seperti itu karena di Kopmau Game sendiri kita belajar arti kooperasi. Dimana itu enggak sendiri-sendiri, satu anggota satu suara dan itu akan mensejahterakan anggotanya. Seperti itu, jadi memang kami menanamkan terus konsep koperasi UGM dengan mengikuti perkembangan zaman dan tetap membuka, open minded terhadap perkembangan zaman yang ada hingga saat ini. Seperti itu, Mbak. Oke, tadi ada sedikit menarik perhatian ya Mbak. Berarti si Master ini sudah dikembangkan juga ya sama Kopma dengan desain-desain yang gak hanya pakai masker aja gitu ya? Itu mungkin kenangan masa lalu ya. Oke. Pakai masker itu ya. Ya sekarang udah mungkin lebih glow up lagi. Oke, ada apa aja tuh Mbak si Masternya berarti? Oke, ini mungkin saat lihat kan teman-teman bisa melihat di produk di UGM Shop itu ada si Master yang mungkin masih original ya, terus juga ada si Master yang sudah berubah menjadi lebih ikonik. Ya, ini mungkin saya pakai juga ini. Oh, ya, langsung dipakai. Ya, si Master ini kan perempuan dari Gadjah Mada sendiri. Nah, ini udah mulai kita kembang ini mungkin bisa dilihat di kaos maupun di produk yang ada di UGM Shop ini, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu terkait pesaing nih ya di zaman sekarang ini, bagaimana cara Bapak Ibu ini untuk menghadapi persaingan dengan merek-merek serupa atau mungkin produk tiruan yang ada di pasar lokal maupun di pasar global seperti itu. Mungkin dari Dagadu boleh, Mas Haki? Kalau di era sekarang sebenarnya kita ya persaingan itu mungkin apa ya? Kalau dengan brand lokal lain sih kita selalu melihat peluang untuk berkolaborasi gitu. Ya walaupun secara apa bisnis ya pasti ada persaingan. Apalagi kalau misalnya di online marketplace gitu ya kita akan berebut dengan berbagai strategi lah dengan ads dan lain-lain itu pasti kan dalam rangka mendapatkan apa produk klik gitu ya untuk di purchase. Tapi kalau dengan kita selalu melihat adanya banyak brand lokal itu sebagai bentuk peluang untuk bisa kita berkembang gitu ya, sama-sama mencari apa namanya memperbesar market kita gitu ya. Jadi misalnya dan lintas kategori gitu loh Mbak. Jadi mungkin kalau dengan misalnya dengan industri farmasi misalnya atau dengan fashion gitu ya, kita akan melahirkan peluang-peluang baru yang sebenarnya justru memberi manfaat yang baik untuk keduanya gitu ya. Jadi karena kalau kita ngelihat ekosistem ini kan harus dibangun bersama-sama gitu. Semakin brand lokal ini semakin beragam, semakin semuanya berkembang, semakin semuanya punya market yang spesifik tapi kuat, itu juga brand lokal ini bisa apa namanya bersama-sama untuk berkembang. Jadi memang ya bersaingnya cukup di sisi ini aja lah, sisi sales atau penjualan. Cuman kalau secara marketing, secara branding sebenarnya kita bisa
bisa sangat berkolaborasi gitu. Bahkan kolaborasi itu sekarang semakin tidak terduga, semakin menarik gitu ya. Misalnya teman-teman tahu kemarin ada kolaborasi brand sepatu dengan obat mah misalnya. Itu kan sesuatu yang nggak terduga tapi akhirnya menjadi menarik gitu ya. Itu yang mungkin harapan saya sih di ekosistem brand lokal itu akan semakin banyak terjadi. Jadi bukannya kita anggapnya pesaing, malah kita ajak kolaborasi seperti itu ya, Mas ya? Oke, terima kasih Mas. Mungkin dari Ibu? Iya, kalau saya bilang mau meniru itu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Karena kita memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa, kita sebenarnya harusnya bangga ya kalau kita di copy gitu ya, barang kita di copy, nggak apa-apa. Tapi kekuatan kita adalah harus tetap mempertahankan quality control dari barang tersebut kalau menurut saya. Karena orang akan menilai, pada akhirnya orang akan menilai, istilahnya apa sih KW gitu ya. Tapi kalau saya pikir nggak apa-apa, mereka bisa, semua orang bisa bikin, semua orang jualan sneakers ya, semua orang pakai sepatu sneakers gitu. Tapi kita harus punya ciri khusus untuk bisa memperkenalkan sneakers kita dengan cara yang unik dan lain gitu ya. Dan kalau misalnya ada yang ini nih kopi nih pakai batik, nggak apa-apa. Buat saya itu peluang pada setiap orang bisa saja membuat apa aja gitu. Jadi kita tidak boleh memusuhi gitu, tidak boleh ini sebagai pesaing, enggak sih. Kalau saya pikir semua orang boleh aja membuat dengan produk yang sama, tapi memang kita harus punya kekuatan lebih di mana produk itu harus kuat, nyaman dan bertahan lama, itu kalau saya gitu ya. Jadi nggak masalah sih, tapi kebetulan kalau produk saya satu-satu Mbak. Jadi nggak ada sama. Jadi kalau misalnya baju ya satu, sepatu satu, tas ya satu gitu. Jadi apalagi ya si Bori itu handmade, ya nggak bisa kita, misalnya ada orang pesan lagi nggak bisa sama, pasti nggak bisa sama. Gitu. Malah mempertahankan ciri khas kita gitu kayak gitu ya Bu ya. Oke. Biarkan masyarakat yang menilai kalau menurut saya. Oke, malah kalau kita ditiru malah jadi suatu kebanggaan untuk kita ya. Iya, akhirnya ada yang ngikutin. Gitu. Ada yang ngikutin, ada yang tertarik sama produk kita kayak gitu ya. Kayak gitu kalau menurut saya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ibu. Sama. Mungkin selanjutnya bisa dari Starcross. Kalau dari Starcross sendiri, kami sih tentang brand lokal. Kalau brand lokal yang sama-sama di fashion segala macam, kita nggak pernah nganggap itu sebagai kompetitor ataupun apapun. Ya mungkin ada sisi dari segi kompetitornya mungkin di sisi kreativitas, inovasi segala macam gitu itu. Kenapa kalau semisal kita ngomongin brand lokal pun kita bisa bagi ke banyak wilayah juga nih. Untuk fashion kan lebih seringnya kita dengar bahwa kota fashion di Indonesia ini lebih ke Bandung nih. Bandung, nah kayak gitu ya. Kalau kita dari Jogja, kalau kami dari Jogja ibaratnya melihat brand-brand yang sama-sama dari Jogja, ya kepengennya sih kolaborasi bareng nih. Kita bentuk ekosistem gimana caranya brand lokal dari Jogja ini bisa nembus pasar kayak Bandung bahkan, Jakarta bahkan kayak gitu. Jangan malah kayak wah brand-brand Bandung udah banyak nih malah di Jogja. Padahal kita dari Jogja pun juga banyak nih brand-brand lokal yang sejenis. Kenapa kok malah anak-anak muda segala macamnya malah pride ke meskipun sama-sama lokal ya. Cuman ini di Jogja juga ada nih. Nah makanya itu ada beberapa kepengennya sih kami ada gerakan gimana ekosistem ini bisa sama-sama bareng membantu bahwa ini loh kita dari Jogja ada beberapa brand yang emang benar-benar di luar itu lebih kayak sebatik nih contoh di luar negeri bahkan di appreciate sebegitu gedenya gitu. Nah, kenapa kita malah nggak aware tentang hal-hal brand-brand lokal tersebut kayak gitu sih kalau dari Starcross. Cuman kalau dari segi yang satunya lagi menanggapi barang tier 1 saya garis besarin bahwa produk fake. Cuma itu juga menjadi concern, salah satu concern dari kami juga sih, Starcross. Karena banyak hal yang dirugikan, banyak orang atau dari aspek manapun dirugikan dalam artian kayak gini. Banyak kejadian customer yang emang benar-benar beli produk Starcross, tapi malah belinya atau check out produknya fake ternyata. Dengan jelas itu quality control, kualitas segala macem pun downgrade-nya sangat parah. Entah itu bahannya pakai
nun sewu kayak bekas apa atau apa gitu itu. Jadi banyak komplain yang masuk ke official marketplace kami ataupun website ataupun customer service kami bahwa mereka itu beneran check out nih produk-produk dari Starcross. Cuman kok yang datang nggak sesuai ekspektasi. Ketika kita telisiki lebih lanjut, ini produk fake. Nah, mungkin merugikannya kalau dari segi dari pihak kami seperti itu. Banyak orang-orang yang benar-benar emang pengen ngebeli produk dari kami ternyata malah jatuhnya fake kayak gitu. Mungkin itu dari kami. Oke, itu yang beli fake itu kebanyakan dari online e-commerce atau ada yang jual di offline-nya juga, Mas? Offline beberapa ada. Beberapa ada. Yang kebanyakan sih laporan, kalau offline mungkin kita belum bisa semasif yang online ya, laporan dari customer-customer kami tentang oh ternyata ini fake toh atau apa gitu. Karena kalau di offline kan masih bisa nih ngelihat orang itu ada apa ya bonding khusus dengan produk, karena kayak semisal nih ternyata UGM Shop udah launching nih, ada tempatnya di sini. Jadi kalau di marketplace cuma bisa ngelihat foto. Kalau datang langsung bisa langsung handfeel nih. Oh ternyata produknya seperti ini. Nah bisa langsung. Nah kemungkinan orang yang udah aware kalau di offline mereka tahu tentang produk ini kok udah berbeda dengan produk aslinya. Nah, kebanyakan mereka pasti bakal stop di situ aja, udah nggak beli gitu. Tapi kalau di online bahkan ini logo kami pun, nama toko kami pun di official marketplace itu sama persis gitu. Disamain, jadi orang beli taunya pas meskipun toko kami yang official ada logo officialnya ya, cuman kan orang-orang yang ngeburu harga di bawah pasaran, otomatis langsung keburu check out. Apa ya, kalau istilah anak sekarang itu ibaratnya FOMO, wah langsung beli kayak gitu. Ternyata taunya datang-datang fake, palsu kayak gitu. Mungkin seperti itu. Biar teman-teman gak tertipu lagi dengan barang fake ini, di online store-nya itu nama officialnya itu apa Mas? Biar teman-teman bisa tahu. Untuk online Starcross-nya, Starcross itu Starcross Official Shop yang ada ya Mall Ori gitu. Oh, Starcross Official Shop, itu yang aslinya ya? Yang aslinya. Oke, jangan sampai tertipu ya teman-teman dengan barang fake. Oke, mungkin selanjutnya bisa dengan Mbak. Oke, baik untuk Koma UGM sendiri ya, kalau kita lihat dari barang tiruan atau apapun itu sebenarnya kalau kami sendiri kan identik dengan Universitas Gadjah Mada dan lain sebagainya, dan itu pastinya bisa dibuat oleh semua mahasiswa ya, baik itu di fakultas, karena saya percaya di setiap fakultas tuh pasti punya BEM-nya, pasti punya organisasi yang memang juga ikut mencari ya mungkin sedikit lah untuk menghidupi organisasinya, karena organisasi di UGM itu nggak cuma Kopma tapi banyak, dan itu ada BEM, ada mungkin organisasi kewirausahaan lainnya. Nah dengan hal tersebut kami nggak menganggap itu adalah sebuah kompetitor, karena memang kami ini koperasi mahasiswa untuk mahasiswa. Jika memang teman-teman mahasiswa itu memiliki keyakinan untuk kita pengen buat sendiri dan sebagainya, it's okay untuk sampai saat ini Mbak dan teman-teman. Nah mungkin ini untuk harapan kedepannya sih Mbak dan teman-teman semuanya, ketika nanti kita semua nih bisa kolaborasi di dalam satu koperasi mahasiswa, karena kita semua mungkin mahasiswa ya, biasanya soalnya kalau aku lihat pasti yang open PO gitu adalah teman-teman mahasiswa dan sebagainya. Nah ketika kedepannya kita bisa kolaborasi dengan branding dari Kopma UGM yang mungkin lebih besar dan teman-teman bisa masuk di dalamnya sebagai anggota, karena koperasi mahasiswa sejatinya kita dari anggota untuk anggota dan oleh anggota. Jadi teman-teman bisa, justru malah kalau teman-teman jualan kita akan bantu gitu dari segi branding dan sebagainya, karena tujuan dari koperasi sendiri nggak cuma usaha tapi juga mesejahterakan anggotanya seperti itu. Jadi kami sih berharap ya, kalau selama ini yang kami lihat mungkin brand-brand dari UGM dan lain sebagainya itu pasti banyak di Instagram, maupun kalau teman-teman ada agenda kepanitiaan dan lain sebagainya. Itu it's okay, kita nggak yang menganggap itu sebagai kompetisi, kompetitor dan lain sebagainya, karena mungkin pasar kita juga bisa dibilang dari Kopma UGM lebih luas lagi.
Kami juga menjangkau alumni dan juga selain alumni pun mahasiswa. Sedangkan mungkin teman-teman mahasiswa UGM ini menjangkau teman-temannya, mahasiswa dan lain sebagainya. Jadi memang diharapkan ke depannya kita bisa saling collab biar kita bisa besar bersama, nggak cuma sendiri-sendiri bagian partikel-partikel, tapi bisa jadi sebuah kesatuan yang lebih besar seperti itu. Mungkin itu sih dari saya, Mbak. Berarti kalau mahasiswa punya bisnis bisa dibantu dengan UGM seperti itu ya Mbak ya? Iya, terutama kalau teman-teman bisa join ke anggota Kopma UGM nih, boleh banget loh teman-teman karena memang kita koperasi. Jadi kita mensejahterakan anggota. Jadi kalau teman-teman nih join di keanggotaan Koperasi Mahasiswa UGM, teman-teman bisa punya nilai plus gitu. Yang mungkin bisa merasakan diskon dan juga lain sebagainya yang kami tawarkan. Seperti itu, Mbak. Oke, mungkin nih teman-teman yang suka bisnis juga bisa masuk ke Kopma UGM. Oke, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin pertanyaan dari saya cukup itu. Sekarang mungkin saya buka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin. Nah, yang namanya bisnis itu kan ada kalau manusianya ada. Bisakah diceritakan dari sisi sustainability-nya? Karena setahu saya ada brand lokal yang kemudian mulai beralih ke misalnya tintanya soya base, kemudian bahan ininya berubah gitu. Kalau yang sebatik karena sudah sampai ke Lafayette, bisakah diceritakan upaya edukasi? Karena barangnya kan batik. Kalau mungkin jenengan merasa ditiru enggak apa-apa lah, itu artinya proses mengagumi. Tetapi kan ada kalau kayak batik itu motif-motif tertentu itu kalau istilahnya sakral gitu. Takutnya ketika ada orang yang duplikasi batik, tapi motifnya ngambil yang sakral gitu kan, enggak enak gitu. Apakah ada, karena sudah sampai Lafayette kan konsumennya sudah ya nggak hanya style, dia sudah mampu lah gitu tuh. Istilahnya upaya untuk mengenalkan Indonesia dalam bentuk produk, tapi kemudian juga baik sebatik sama Dagadu itu karena pasarnya pasar luar, itu tidak ketika orang make dia jadi proses perampasan budaya gitu. Cultural appropriation gitu, tetapi jadi proses penghargaan budaya. Makasih itu dulu. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Boleh silakan Mas Haki dijawab terlebih dahulu. Oke. Mbak siapa tadi, mohon maaf? Aziza. Jadi, tentang sustainability gitu ya. Jadi memang jujur saja buat brand lokal, apalagi yang mass product itu ngomongin sustainability memang belum se-advance kalau kita misalnya yang lebih produk-produk yang eksklusif gitu ya. Karena memang industri, tapi kita mencoba untuk terus upgrade gitu ya. Misalnya gini, dulu mungkin kalau generasi senior gitu ya tahu tentang Dagadu itu banyak dikenal tanpa jahitan samping gitu ya. Terus kemudian ditanya sekarang kok pakai jahitan samping gitu. Nah, sebenarnya itu dalam rangka kita mengurangi waste gitu. Jadi supaya tidak waste dari sisi bahan gitu ya. Kalau dulu memang strategi kita misalnya dalam hal itu mengurangi waste tadi, terus kemudian memperbaiki dalam hal fitting, karena kan fitting orang berkembang ya. Dulu misalnya ada masanya orang suka dengan model jangkis, terus kemudian sekarang ke oversize, misalnya sekarang ke boxy lagi gitu ya. Itu akan lebih susah kalau kita, lebih mudah kalau kita memakai jahitan gitu ya. Terus kemudian tentang misalnya dalam hal printing, karena Dagadu kan memang ciri khasnya di sisi printing grafisnya gitu ya. Kalau kita memang mayoritas kita sekarang di water base supaya secara limbah itu lebih mudah ditangani. Tapi ada juga yang kita sifatnya oil base berbasis minyak, itu memang, nah itu yang menjadi concern kami gitu, karena beberapa kita memang untuk yang oil base kita tidak melakukan sendiri produksinya, karena kita menyadari
kita belum punya cukup kemampuan untuk mengolah limbahnya gitu ya. Sehingga kita memilih vendor yang memang kita tahu, kita percaya dia bisa mengolah limbahnya dengan lebih baik gitu ya. Terus kemudian ke depan misalnya kita sudah melakukan beberapa perubahan dalam sisi fabrik bahan baku. Kita mulai pendekatan atau mulai sudah beralih gitu ya, sebagian ke manufaktur yang kita tahu punya apa istilahnya green manufacturing gitu ya. Jadi lebih secara bahan misalnya kita tidak lagi 100% kapas tapi kombinasi dengan dari serat kayu misalnya. Serat kayu ini di mana dia lebih serapan airnya lebih sedikit daripada kapas dan lebih biodegradable dan lain-lain lah. Itu apa namanya beberapa usaha yang memang walaupun mungkin kita tidak bisa mendeklar kita benar-benar sustain gitu, tapi kita menuju ke sana dengan bertahap begitu. Terus kemudian tentang budaya ini menarik karena memang kita juga punya brand namanya DGD Indonesia gitu. Jadi kita memang banyak kalau Dagadu ngomongin tentang Jogja, DGD ini lebih ke alam dan budaya Indonesia gitu. Nah, pernah juga kita memang jadi concern kami gitu ya, terutama bagaimana kita kita tidak melakukan yang tadi istilahnya mungkin perampasan budaya gitu. Makanya kita selalu bilang inspired by atau terinspirasi dari alam dan budaya Indonesia, yang mana yang kita ambil bukan hanya wujud fisiknya tapi juga value-value yang ada dalam setiap budaya gitu. Misalnya tentang Reok Ponorogo itu ada cerita tentang apa namanya dari burung merak, kemudian ada singa dan lain itu yang kemudian kita gali lebih dalam supaya kita tidak serta-merta hanya menjual kulitnya gitu ya. Jadi memperkenalkan budaya ini secara lebih apa namanya bermakna. Itu yang mungkin kita lakukan, Mbak. Oke, mungkin dari Ibu. Mbak Aziza tadi bilang bahwa ada batik yang memang ada pakem-pakem tertentu yang memang kita tidak boleh memakai gitu ya. Dari itu kita sangat paham. Jadi sebenarnya batik-batik yang saya desain untuk sepatu ini adalah kreasi sendiri aja, nggak mutlak harus misalnya bukan parang ya. Pokoknya ada motif-motif yang memang tidak boleh kita pakai gitu. Jadi kalau semisal ada orang yang akan memakai motif itu, kita sudah declare bahwa itu bukan kita pasti. Gitu aja. Jadi kita punya desain batik sendiri gitu. Kita dari lagi bengong-bengong nih Mbak gitu. Saya di sana kayak gini, mau itu bunga-bunga kayak, mau itu lurus, mau apa, nggak masalah. Yang penting semuanya adalah batik. Jadi kalau seandainya ada orang lain yang mau istilahnya apa ya, mencelakakan kita dengan memakai motif parang yang notabene memang kita tidak boleh pakai ya gitu. Ya itu bukan kita. Gampang itu mengklaim hal-hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari tahun 2000, belum lama sih kalau ini, 2018 sampai sekarang alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab dan terima kasih Mbak Aziza yang sudah bertanya.